Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C Teori Ekonomi Mikro yang beranggotakan Nuri Fitriani, Alma Hidiana, Muhammad Erfan, Aprilia, Sonia Sri, Mutia Nur, Meliani, dan Alvin Firdaus akan membahas tentang determinan penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran atau supply adalah keinginan untuk menjual. Lalu, bagaimana dengan hukum penawaran? Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Tapi dengan cara faktor lain sama atau disebut juga ceteris paribus. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama, harga barang. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, pajak dan subsidi. Yang kelima, perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir, munculnya produsen baru. Mari kita bahas satu persatu. Harga barang. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Semakin naik harga barang, maka banyak produsen yang menawarkan barangnya. Namun, jika yang terjadi perubahan harga barang itu menurun, jumlah yang ditawarkan juga ikut menurun. Lalu, biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dipakai untuk proses produksi, mulai dari membeli bahan baku, biaya bahan penolong, gaji karyawan, dan lain-lain. Jika biaya produksi meningkat dari waktu ke waktu, maka harga barang yang diproduksi pun akan meningkat. Kemajuan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang semakin pesat juga memberi dampak positif bagi produsen dalam melakukan proses produksi. Yang selanjutnya yaitu pajak dan subsidi. Hampir setiap entitas bisnis akan berhadapan dengan pajak, mulai dari pajak penjualan, pajak pertambahan nilai maupun pajak lainnya. Meningkatnya persentase pajak akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan penawaran. Sebaliknya, jika perusahaan mendapatkan subsidi dari pemerintah, biaya produksi akan menurun, sehingga penawaran akan meningkat. Yang selanjutnya ada perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap atau menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Jadi, bentuk kurvanya bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Selanjutnya, muncul produsen baru. Jumlah barang yang tersedia di pasar juga dipengaruhi oleh munculnya produsen baru, di mana beberapa perusahaan akan memproduksi barang yang sama, sehingga persediaan yang ada di pasar akan menjadi semakin banyak. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Apabila ada produsen yang menarik diri dari persaingan pasar, maka jumlah produk akan berkurang. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.